dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sepertinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan hanya sesumbar tapi sudah mengeluarkan umpatan mengancam menghancurkan pembangkit listrik di Iran, kemudian jembatan, infrastruktur, bahkan yang terbaru kalau kita hitung dari tenggat waktu ini sudah kurang dari 24 jam. Apakah eskalasi ini akan terwujud dalam bentuk perang terbuka, hancur-hancuran akan dilakukan oleh Amerika Serikat ke kawasan Iran? Karena sore tadi waktu Indonesia kami mendengar sebenarnya gempuran itu sudah terjadi oleh koalisi AS Israel ke Isfahan, ke Teheran. Tapi mungkin belum signifikan. Kalau dihitung, ini kurang dari 24 jam, artinya jam 8 malam waktu Amerika Serikat atau jam 7 pagi waktu Indonesia besok hari. Sebatas retorika atau betul-betul akan terjadi ultimate war. Malam hari ini akan kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada BAS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Sebelum sapa narasumber, saya ingin menyapa para mahasiswa yang tentunya mengikuti perang yang terjadi di Timur Tengah, eskalasi yang terus meningkat. Ada dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kami juga menghadirkan keluarga besar, ini ada Persatuan Keluarga Mahasiswa Minangkabau. Rancak Bana, mana nih suaranya? Jauh-jauh dari Sumatera Barat menonton Catatan Demokrasi langsung di studio. Dan di tengah-tengah kami menghadirkan dua panelis yang luar biasa. Ada pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Mas Tanis Laus Rianta. Mas Tanis, sehat Mas? Dan juga pakar Timur Tengah kita yang selalu mengikuti informasi terkini langsung dari Iran, ada Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah dari Unpad. Terima kasih banyak Mbak Dina. Dan di sebelah kiri dulu, saya kenalkan sebelah kiri, ada Mas Wibawanto Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Mas Wibawa, saya menyapanya ya, Mas Wibawa ya. Dan juga kemarin kami juga mendapatkan berita duka, kita semua merasakan kesedihan yang mendalam. Ada 3 prajurit TNI kita yang gugur, mereka yang harusnya menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan, tapi juga menjadi korban kekejaman dari Zionis Israel. Dan malam hari ini kami hadirkan langsung orang yang pernah juga bertugas di Lebanon Selatan dengan misi yang sangat mulia, dan sekarang beliau sudah purna tugas. Ada Serma Purnawirawan Muhtar Effendi, mantan pasukan PBB di Lebanon. Malam Pak Muhtar. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami juga menghadirkan pengamat Timur Tengah kita, Pak Nasir Tamara. Malam Pak Nasir Tamara. Ini bukunya luar biasa ini ya. Saya lihat Revolusi Iran dari tumbangnya Syah Iran hingga perang melawan Amerika Serikat. Nanti kita bahas lebih dalam isi buah pikir dari Pak Nasir Tamara. Dan satu lagi narasumber yang sudah lama tidak ke Catatan Demokrasi, banyak juga publik yang bertanya, ini urusannya sama perang apa yang bersangkutan? Saya juga kaget, ternyata gelarnya sudah Profesor Ali Mukhtar Ngabalin. Dari Busan University Korea Selatan. Nanti kami ingin tahu perspektif Abang soal perang ini, kenapa Abang tiba-tiba masuk. Wah ini dia, pengamat hubungan internasional dari Busan University Korea Selatan. Mainnya bukan lagi di dalam negeri Bang ya, sudah ke mancanegara. Nanti kami ingin tahu Bang sudut pandang Abang soal perang ini. Apakah Trump hanya omon-omon semata, tidak akan melakukan eksekusi terhadap Iran, atau malah sebaliknya, Iran yang menuding Amerika Serikat hanya peran yang gugup, hanya kebodohan semata sehingga ucapannya sudah betul-betul menjadi-jadi dari Presiden Donald Trump. Tapi saya mau langsung ke Pak Nasir Tamara, mungkin Bapak Ibu di sini bisa dijawab secara singkat semuanya. Pak Nasir Tamara, Pak Nasir melihatnya akankah terjadi eksekusi besar-besaran perang yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat ke wilayah Iran, atau hanya sesumbar tanpa ada data dan juga bukti Pak? Bisa jadi, bisa juga tidak. Pertama, Trump itu sudah berkali-kali, puluhan kali membatalkan, mengubah jadwalnya. Dan kemudian ada ungkapan di Amerika Serikat tentang Trump sebagai techo. Jadinya Trump always chicken out. Jadi pada saat terakhir dia mundur gitu kan. Tapi juga ada faktor lain bahwa Trump itu sudah
marah sekali karena tidak ada jalan keluar yang dia bisa setujui kayaknya. Iran kekeh sama sekali tidak mau memberi konsesi, apalagi sesudah pidatonya Trump di hari Paskah yang mengatakan dia akan menghancurkan Iran, melumatkan Iran sehingga kembali ke zaman batu. Dan ini sangat menyinggung perasaan orang-orang Iran, sehingga orang-orang Iran yang selama ini memusuhi pemerintah sekarang menjadi bergabung dengan pemerintah. Karena apa? Ini peradaban 5.000 tahun yang akan dihancurkan oleh sebuah negara kerdil, kata pemimpin dwarf katanya, termasuk juga pemimpin Iran. Dan ini benar-benar sudah seperti perang Bartayuda. Situasi kalau untuk berdamai harus ada syarat-syarat ya, persiapan gitu ya. Tapi kelihatannya ini dua-duanya sudah sangat patah arang. Artinya meja perundingan mustahil sama sekali akan dicapai oleh kedua belah pihak. Tidak mustahil, karena itu selalu terjadi pada saat-saat terakhir. Tergantung daripada perasaannya Trump gimana, emosinya dia gimana. Sangat tergantung di situ. Kalau Iran pasti perang ya perang. Karena satu-satunya negara di Timur Tengah yang pernah perang 8 tahun tanpa henti dan menang adalah Iran, melawan Irak. Yang waktu itu didukung Amerika Serikat, didukung oleh Uni Soviet. Dan Iran sudah membuktikan kapan aja kamu mau perang silahkan. Dan dia sudah 5.000 tahun ada dan beribu perang telah dilakukan dan Iran tetap eksis. Karena apa itu? Saya boleh ke Mas Wibawa, artinya Iran tidak akan mundur sama sekali Mas ya, dengan secara de facto punya kuncian di Selat Hormuz. Kalau Iran itu punya 3 aspek yang dia pegang sekarang. Yang pertama adalah mereka masih punya proksi. Yang kedua masih ada kekuatan misal yang tersembunyi. Yang ketiga mereka menyandra Hormuz. Ya, yang berikutnya mereka memenangkan center of gravity yang saat ini diperebutkan antara Amerika dan Iran, yaitu heart and mind dari rakyat Iran sendiri yang belum melakukan gerakan yang cukup serius untuk mengganti rezim itu. Sementara center of gravity untuk mengganti rezim itu harus dari rakyat itu sendiri. Ya, di Afghanistan dan di Irak, Amerika mengganti rezim, setelah itu melakukan operasi yang disebut dengan Foreign Internal Defense. Pergantian rezim yang diinstal oleh Amerika saat itu mendapatkan perlawanan dari dalam, sehingga Amerika harus mengerahkan apa yang disebut Foreign Internal Defense, membantu negara sahabat untuk melawan pemberontakan dari dalam. Nah, hal ini tidak mungkin dilakukan di Iran sekarang, karena untuk mengubah begitu saja itu susah, state penetration, latar belakang ideologi dan lain-lain, tadi udah jelas ya, kita tidak usah bahas lagi itu. Yang kedua adalah, jika harus dipaksakan pergantian dari dalam, itu juga memakan waktu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Amerika saat ini adalah memang mereka selama ini menggunakan counter force strategy. Fokusnya adalah sasaran militer. Memang ada sasaran sipil yang ditarget kemarin, yaitu masih perdebatan tidak sengaja atau segala macam ya. Tetapi memang heavy-nya adalah counter force. Karena di Amerika itu memang sangat menjunjung yang namanya just ad bellum, just in bello. Ya. Sekalipun dalam perang pasti akan ada meleset. Ya. Saya sekolah militer di US National Defense University di Amerika, di Washington. Banyak sekali yang kejadian sekarang itu tidak sesuai dengan textbook yang saya pelajari di sekolah gitu. Makanya tidak heran juga banyak jenderal-jenderal Amerika yang mundur. Baik itu Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima, Tradok, dan Transformasi. Bahkan juga Kepala Pimpinan Intelligence Pertahanan, atau kalau di sini Kepala Baisnya gitu. Mundur. Jadi ini merupakan suatu warning bahwa Presiden Trump yang memang naik tahun 2016 dengan behavior atau bawaan yang anti-establishment, pada saat sekarang ini dianggap sudah keluar batas untuk melawan establishment di dalam textbook cara Amerika berperang. Nah, sementara Amerika sendiri, postur pertahanannya itu disiapkan untuk 2 skenario. Yang pertama adalah satu perang total, perang dunia. Atau yang kedua adalah 1,5 major theater war. Artinya Amerika hadir di bagian North Amerika untuk deterrence mereka, hadir di Timur Tengah, hadir di Eropa untuk mendeter Rusia, dan hadir di Indo-Pasifik terutama untuk menghadapi China. Tetapi major theater war yang diarahkan oleh Pentagon itu adalah untuk menghadapi perang di Cina. Nah, sedangkan untuk Timur Tengah itu operasinya adalah lebih kepada containment.
untuk di Eropa itu lebih deterrence. Jadi Amerika hadir di 4 wilayah dunia tadi, Indo-Pasifik, Middle East, Eropa, dan Amerika, tetapi lebih untuk deterrence dan operasi terbatas. Jadi kalau harus melakukan operasi besar-besaran di sini, pertama end state-nya bergeser dari counter force menjadi counter value, dan kalaupun benar membawa Iran hancur, itu membuat Iran menjadi failed state. Itu Vali Nazar, pakar ya Prof ya di Amerika, pakar Iran, itu mengatakan ini sudah melenceng jauh gitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, pasti resource-nya Amerika akan draining so much. Nggak mungkin, apalagi sekarang NATO tidak bersama. Jadi kalau secara persentase kalkulasi untuk langsung menyerang Iran sepertinya... Nah, kalau dilakukan invasi, itu adalah invasi dengan special operations. Yang saat ini dilakukan, Trump itu memberikan, itu kita masuk fase keempat sekarang, Mas. Fase pertama adalah strategic surprise, yang kedua military superiority dan juga degradation militer Iran. Yang ketiga yang tidak disangka, yaitu retaliasi yang berkelanjutan. Nah, sekarang masuk fase 4 yang namanya coercive settlement process, coercive dengan cara memaksa. Nah, yang dilakukan Trump sekarang sebenarnya adalah heavy-nya US Special Operation Command yang ada di Tampa dan CIA untuk menggalang kekuatan dalam untuk membujuk sedemikian rupa sehingga Amerika bisa keluar tanpa malu. Kalaupun harus melakukan operasi militer, mungkin itu di Balochistan. Balochistan diambil sedikit, diajak berperang karena itu dekat dengan Pakistan, itu juga Sunni dan punya masalah lama dengan Teheran, pengen pisah juga. Nah, setelah itu mereka nego dengan Teheran dan minta supaya Hormuz dibuka dan mereka juga tidak menduduki Balochistan. Kira-kira begitu. Oke. Bang Abalin, mungkinkah itu terjadi? Sudah bermain lobby diplomasi, human intelligence, bukan hanya operasi besar-besar yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat ke Iran. Anda yakin akan menyerang 1 kali 24 jam kurang dari ini? Ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian pertama, Bang Natsir. Yang pertama, jangan lupa bahwa Amerika itu sebagai state, dan yang kedua Trump sebagai representasi dari demokrasi yang mereka bangun, dan yang ketiga itu adalah ideologi kapitalisme. Karena itu dalam perspektif ilmu komunikasi politik, kalau kita combine dengan international relation dalam kajian-kajian buku-bukunya itu, umpama seperti Karel Clausewitz menyebutkan bahwa perang itu kan sebetulnya cara lain daripada negosiasi politik. Kenapa perang itu bisa terjadi? Karena orang tidak menemukan titik temu dalam satu kesepakatan. Jadi kalau kita melihat hari ini Trump itu berubah-ubah dalam berbagai statement, kemudian hari ini berubah, besok berubah, saya mau ajak para pemirsa dan teman-teman melihat dalam 3 perspektif itu. Karena itulah maka kita harus juga punya tanggung jawab penting untuk harus dalam dialog penting ini, kalau nanti menjadi rekomendasi. Semua pertarungan yang terjadi ini pada akhirnya itu adalah urusan manusia. Yang mati bukan lagi tentara, yang rusak bukan lagi sarana-sarana militer, bukan. Tapi orang tua, anak-anak, perempuan, masyarakat sipil hancur berantakan. Tidak ada yang pernah bisa cerita dalam peperangan itu ada satu pihak yang menang. Maka momentum ini saya ada tulis dan menerjemahkan dalam 2 bahasa. Salah satu di antara bahasa Indonesia itu adalah ketika Teheran mengabaikan waktu berunding, Abang. Karena rujukannya jelas. Nubuat tentang Persia itu ada dalam Al-Quran, ada dalam perjanjian lama. Nubuat tentang Persia sebagai satu kekuatan itu ada. Dan hari ini adalah Iran sebagai negara Islam. Menurut saya momentum itu harus dibangun. Dan jangan lupa teman-teman di Rusia, di Amerika, di Korea, di tempat saya mengajar, dan beberapa kawan-kawan dari Jepang menjelaskan bahwa tidak ada negara yang bisa diharapkan untuk bisa berbicara tentang mempertemukan dan membicarakan masalah ini kecuali Indonesia. Bang Abalin, Teheran yang mengabaikan perundingan, bukankah di Oman waktu itu ketika perundingan Amerika Serikat yang melanggar, Bang? Seingat kami, Bang ya. Oke. Saya ingin mengatakan begini, ada 2 hal yang mungkin nanti bisa Mbak Dina dan Mbak Mas Anu juga coba cek ya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan bahwa posisi Amerika hari ini, kemarin, lusa, dan akan datang tetap seperti ini. Mau siapapun berkuasa, begitu seperti itu gayanya. Maka saya ingin mengatakan bahwa dalam momentum yang terbaik ini sebetulnya kesempatan penting bagi Iran untuk bisa memposisikan dirinya.
Jangan lupa loh, setiap negara yang memiliki hak veto itu adalah negara yang memenangkan pertarungan dalam peperangan. Karena itu Iran punya kesempatan. Iran punya kesempatan luar biasa. Semua orang di dunia hari ini tahu bahwa Amerika tidak bisa bercanda dengan Iran. Karena posisi itulah menurut saya dia harus mengambil jeda waktu, kemudian mempersiapkan diri dan menentukan kenapa dia tidak bicara dengan Oman, kenapa dia tidak bicara dengan Qatar, kenapa dia tidak bicara dengan MBS, kenapa dia tidak bicara dengan Pangeran Abdullah yang sekarang mulai bergeser dari Amerika. Itu adalah bekas-bekas sekutu Amerika Serikat yang dia bisa bicara kemudian menjadi kuasa penting di sekitar Timur Tengah, dan itu adalah yang memegang sebagai jarum untuk bisa memainkan peran itu adalah Teheran. Jadi Iran. posisinya saat ini Iran bisa punya peluang yang besar untuk mengalahkan Amerika Serikat meskipun di atas kertas jauh perbandingan kekuatan militernya. Iya. Dengan merangkul semua negara-negara teluk. Karena kekuatan militer Iran itu sampai dengan 8 bulan dia masih kuat. Sampai hari ini. Saya tadi bicara dengan Bang Mukhtar Effendi. Kami ini pernah membawa pasukan TNI. Saya suka emosi kalau saya bicara Lebanon Selatan karena 3 orang itu meninggal. Saya melihat dari dekat bagaimana teman-teman Nasrallah. Saya melihat dengan dekat bagaimana di Teheran. Saya melihat bagaimana mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat. Karena itulah harus bilang taffulil ladzina taraja alaika. Berhentilah sejenak. Kalau mereka berunding di Al-Anfal 61, berunding sejenak. Itu perintah Al-Qur'an. Maka saya menulis, kemudian meminta teman terjemahkan dalam bahasa Parsi. Tolong kasih tahu kepada sahabat-sahabat saya di sana bahwa dari Indonesia sedang memandang kalian seperti ini. Kami memberikan doa, semoga kalian kuat. Tapi ingat, momentum dan waktu ini akan datang. Sebab kalau kita tidak menggunakan waktu ini, tidak mustahil. Tidak mustahil, hati-hati. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia bisa menyatu pada momentum yang tertentu, rata Teheran. Begitu. Itu merupakan ancaman nyata dari Trump untuk meratakan Iran dalam semalam. Mbak Dina Sulaiman, saya elaborasi dengan para panelis. Ingin bertanya langsung, silakan. Atau ingin mengeluarkan statement dulu. Apakah ini akan terwujud, impian Trump menghancurkan Iran habis-habisan? Baik, kalau dari sisi ancaman, saya pikir Trump sudah berkali-kali mengancam seperti tadi kata Pak Nasir ya, dan deadline-nya selalu diundur-undur. Artinya apa? Menurut saya Trump ini sedang bicara pada dua pihak sebenarnya. Pihak pertama adalah audiens dia di dalam negeri, rakyat Amerika Serikat yang sudah lelah dan protes atas perang ini. Kemarin beberapa hari yang lalu demo besar-besaran kan mengecam Trump, sehingga dia ada nada beberapa kali mengatakan akan menghentikan perang, akan keluar 2 atau 3 minggu lagi. Tapi di saat yang sama masih terus menyerang Iran, dan ancaman terakhir ini audiensnya adalah Iran. Jadi ingin membuat rakyat Iran itu gentar dan takut. Apalagi yang terus dibom adalah infrastruktur sipil, sehingga orang-orang Iran, warga sipilnya itu banyak sekali yang tewas dalam perang ini. Nah, masalahnya adalah saya pikir saya sepakat dengan tadi para narasumber bahwa ya masalah buat Trump ya, yang dihadapi adalah Iran yang punya budaya yang berbeda, yang punya daya tahan yang luar biasa untuk menghadapi situasi ini karena sejarahnya yang panjang ribuan tahun, melawan banyak sekali kekuatan-kekuatan yang ingin menduduki Persia tapi tidak berhasil, plus juga perang 8 tahun. Artinya kalau pertanyaannya apakah Trump akan betul-betul menyerang, selama ini juga memang menyerang terus gitu kan, dan Iran terus melakukan balasan. Kalau Trump eskalasi balasannya, serangannya, berarti Iran juga sudah mengatakan serangan kami juga akan tereskalasi juga. Artinya seandainya betul-betul Trump di besok pagi itu melakukan serangan besar-besaran, ya resiko akan ditanggung oleh negara-negara di kawasan. Saya pikir demikian. Oke, jadi saat ini posisinya Mas Tanis bisa dijawab juga. Di tengah tekanan 8 juta warga AS demo akan tindakan Trump, bentuknya kecaman untuk menghentikan perang, buktinya diabaikan oleh Trump. Apa yang membuat Trump begitu percaya diri terus melangkah dan tidak berhenti? Ya, Trump termasuk presiden yang sulit ditebak dan labil menurut saya. Tapi labil ini kan ya, Mas ya? Ya, labil. Pernyataannya kan berubah-berubah. Tapi ini kita melihat bahwa semakin ke sini Iran justru semakin kuat, dukungan dalam negeri menyatu. Tapi Amerika, kemarin kita lihat petinggi-petinggi militernya pada diganti. Ini kan menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di dalam Amerika.
Trump menghadapi dua masalah sebenarnya, masalah dengan Iran dan masalah internalnya. Saya kira nanti ketika Amerika besok pagi, ketika dia melakukan benar-benar melakukan serangan, pasti Iran juga membalas serangan itu lebih kuat. Dan ini pasti akan diperhitungkan oleh Trump. Maka prediksi saya kemungkinan Trump tidak melakukan itu, dia hanya eskalasi untuk mempertahankan serangan sambil menekan Iran. Tapi yang perlu diingat, Iran bukan Venezuela. Iran itu negara yang punya daya tahan yang cukup tinggi. Bukan seperti Venezuela diserang dalam 1 hari lalu presidennya bisa diambil, tidak seperti itu. Jadi saya kira Trump akan ragu-ragu kalau benar-benar melakukan itu. Ragu-ragu karena apa? Di dalam negeri juga akan ada pertentangan, sementara Iran itu juga punya senjata yang kita tidak tahu sebenarnya senjata itu apa. Tapi saya yakin dia punya senjata yang cukup besar untuk melawan Amerika. Pak Mukhtar boleh komentar dulu Pak sebelum kita masuk ke pasukan UNIFIL Pak. Karena kami kemarin menduga sengaja Zionis Israel menyerang Lebanon Selatan bukan salah identifikasi tapi dianggap teman-teman dari UNIFIL adalah penghalau dalam proses perang. Baik, kalau saya berbicara dari sudut pandang saya sebagai prajurit yang berada di lapangan, bahwa serangan yang terjadi terhadap markas Indonesia itu betul-betul serangan yang terarah dan ditargetkan begitu. Kenapa demikian? Serangan ini tidak hanya terjadi di tahun 2026, tetapi juga sebelumnya terjadi. 2024 kalau kita flashback ke belakang itu juga markas kita pernah ditembak dan beberapa orang terluka. Bahkan di tahun 2009 pasukan kita yang berada di garis yang di blue line itu, yang posnya di blue line, itu ditembaki sama Israel. Hanya gara-gara meredam letupan yang ditimbulkan oleh masyarakat Lebanon, kemudian pasukan kita menghadap ke Israel. Pasukan menghadap ke Israel didefinisikan bahwa kita membela dan melindungi Lebanon. Kan begitu. Pun sebaliknya kalau memang itu terjadi bahwa pasukan kita menghadap Lebanon, itu didefinisikan kita membela Israel. Cuman waktu itu karena tergopoh-gopoh mungkin anggota kita atau lupa dengan SOP, diakibatkan bendera PBB tapi menghadap ke Israel. Maka terjadi penembakan terhadap pasukan kita. Terjadi lagi penembakan terhadap markas kita yang ada di Asid Al-Qusair tahun 2024. Tapi Pak Mukhtar berani ya menyatakan bahwa Zionis ini sengaja menyasar pasukan perdamaian yang harusnya mereka berada di luar zona perang. Berani dong. Karena kita ada di lapangan. Apa Pak? Supaya ini tidak jadi... Kenapa saya berani menyatakan demikian? Selama saya 1 tahun 2010-2011 ada di Lebanon, itu berulang kali drone-nya Israel itu masuk ke wilayah Lebanon. Padahal sebetulnya ada resolusi PBB nomor 1701 tanggal 11 Agustus 2006 yang disahkan oleh PBB, di mana di dalam resolusi itu secara garis besar dinyatakan adanya gencatan senjata antar Lebanon dengan Israel. Artinya kalau kita sudah berbicara tentang gencatan senjata, berarti berbicara tentang aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Salah satu diantaranya adalah pihak Lebanon tidak boleh memata-matai Israel, pun demikian. Tetapi apa yang terjadi? Drone Israel tuh hampir tiap hari masuk ke Lebanon. Hampir tiap hari juga kita laporan ke UNIFIL. Tetapi setelah kita laporan masih juga aktivitas. Itu artinya dalam hal ini Israel betul-betul membangkang terhadap resolusi yang sudah ada. Sehingga apa yang terjadi kemarin itu jelas dan nyata ditargetkan kepada markas kita karena keinginan Israel adalah supaya pasukan PBB yang tergabung dalam UNIFIL itu hengkang dari Lebanon Selatan. Apa alasannya? Supaya mereka secara luasa melakukan ekspansi. Ternyata kan kebuktian ada informasi yang baru-baru ini kita dapat, bahkan itu dikeluarkan oleh militer Israel, sudah hampir kurang lebih 7 km mereka melampaui blue line. Jadi apalagi yang harus bisa kita sangkal dari kenyataan seperti itu? Posisi UN Pak, sebagai yang punya misi perdamaian, Anda melihatnya apakah sudah bergerak signifikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Saya pikir begini, posisi UN juga agak gamang mungkin ya. Contohnya begini, 2010 berapa kali drone masuk wilayah Lebanon, berapa kali kita laporkan, tetapi apa yang terjadi? Kegiatan itu selalu ada. Berarti dalam hal ini UN tidak benar-benar bertindak tegas terhadap pihak yang melanggar resolusi yang sudah dibuat oleh UN sendiri. Harusnya demi menjaga perdamaian supaya tidak ada konflik lagi antara dua belah pihak, UN bertindak tegas dong.
UN ini kan ibaratnya polisinya dunia. Bagaimana ceritanya ada orang yang diperintahkan oleh polisi dunia untuk diam kamu, tapi masih tetap bergerak. Berarti memang UN dalam hal ini kalau menurut saya tidak melakukan tindakan tegas atau mungkin bahkan memang pihak yang ditindak itu juga memang pembangkang benar kan gitu. Ini kacamata saya. Pak Mukhtar dengan terbuka mengatakan bahwa Zionis sengaja ingin memperluas areanya, bukan hanya fokus untuk menghancurkan proksinya Iran, Hizbullah, Houthi, tapi juga ingin menguasai wilayah tersebut. Lantas pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Iran begitu tangguh? Apa yang dimiliki oleh Iran? Survivability seperti apa sehingga Mujtaba tidak gentar sama sekali akan ancaman AS? Dijawab sesaat lagi hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Sekarang kita akan libatkan para panelis kita, Mbak Dina Sulaiman dan juga Bang Stanis. Ingin bertanya kepada siapa? Silakan. Ke Mas Bawah, silakan. Ya. Bang Stanis. Mas, kan lama di Amerika ya, pernah sekolah di sana. Sebenarnya kita pengen tahu karakteristik dari pasukan Amerika itu seperti apa. Apalagi ketika kita melihat kemarin beberapa petinggi militer itu diganti. Di saat sedang menghadapi perang, tapi ada pergantian petinggi-petinggi militer, ini kan berarti ada sesuatu di situ. Apakah itu dianggap tidak kompeten, atau itu dianggap membangkang, atau tidak sesuai dengan kompetensi, atau tidak sesuai harapan Trump, itu ada apa? Karena saya melihat bahwa ini sebenarnya malah menunjukkan kelemahan atau awal dari bahkan kekalahan dari Amerika menghadapi perang ini. Sementara Iran tetap fokus saja dan dia siap-siap saja, bahkan mengancam siap menyediakan 1 juta milisi. Nah, bagaimana tanggapan Mas Wibawanto terkait kondisi Amerika ini? Ya, jadi military establishment di Amerika yang saya tahu, mereka itu mengadop budaya Spartan. Militernya itu Spartan. Itu satu, nilai juang itu Spartan. Yang kedua, mereka itu sangat close vision. Jadi tujuan politik harus jelas. Itu, ya. Dan yang kedua, mereka adalah tentara profesional. Awalnya mereka tentara rakyat, tapi mereka tentara rakyat yang akhirnya menjadi tentara profesional dan didudukan dalam struktur demokrasi, mereka menjadi taat hukum di dalam struktur demokrasi. Yang berikutnya, Amerika itu menganut doktrin shock and awe. Kalau bisa perang itu American way of war, cepat, selesai. Nah, contohnya ya, Desert Storm. Saat itu Chairman Joint Chief of Staff-nya adalah General Colin Powell. General Colin Powell berhasil mengusir tentara Saddam Hussein dari Kuwait. Ada yang minta supaya kejar Saddam Hussein ke Baghdad, dia nggak mau. Karena dari awal tujuan politiknya adalah mengusir tentara Irak. Jadi tujuan politik sangat jelas, sangat disiplin untuk American. Itu American way of war. Nah, itu satu ya. Poin kedua, di dalam hubungan civil military relationship, ya, Menteri Pertahanan Amerika itu pemegang komando. Mereka tidak punya panglima TNI. Jadi yang kalau terjadi perang, yang paling berdosa, paling benar atau salah di hadapan Tuhan itu Presiden, Secretary of Defense, dan Chairman Joint Chief of Staff. Sebagai pejabat tertinggi militer di Amerika. Kalau combatant commander, walaupun bintang 4, Central Commander seperti Admiral Brad Cooper, nembakin rudal dengan cara presisi tinggi dan cepat, itu tidak bertanggung jawab sama Tuhan ceritanya. Keputusannya 3 itu. Nah, yang memegang komando adalah Menhan. Nah, selama ini Menhan, ya selama 20 tahun terakhir, Menhan itu ditempati orang sipil senior. Harus tahu, sipil senior. Dan ada peraturan tidak tertulis, kalaupun militer harus sudah pensiun 10 tahun. Tidak tertulis. Gitu. Itu kualifikasinya ya? Nah, kualifikasi. Jadi mencegah supaya ini benar-benar ada civilian supremacy. Nah, tetapi sejak Trump mulai memasukkan Menteri Pertahanan yang mantan tentara. Salah satunya adalah Jenderal James Mattis. Mantan komander United States Marine Corps. Akhirnya Mattis pun berantem dengan Presiden Trump sampai sekarang, gitu. Dan bahkan Jenderal Mattis mengatakan Presiden Trump ada delusional, mengejar sasaran politik yang seperti itu dalam waktu singkat. Bagaimana kita belajar dari dari Lawrence of Arabia untuk merontokkan Ottoman Empire? Dia menggunakan prinsip like eating soup with the knife. Butuh waktu yang sangat lama untuk merontokkan Ottoman Empire dari dalam. Prinsipnya unconventional warfare, guerrilla warfare. Nggak bisa hanya digempur dengan militer, karena center of gravity ada di heart and mind. Apalagi Iran ini bangsa yang kuat. Nah, di sini militer Amerika terjebak. Ya, yang makanya disesalkan oleh siapa? Kita sebut Admiral McRaven yang menangkap Osama bin Laden. General Stanley McChrystal, Panglima US Special Operation Command.
banyak lagi, banyak sekali, General Mattis banyak sekali. Mereka menyesalkan Amerika drag into the war, unnecessary war for United States of America. Itu poinnya. Karena decision making dibentuk oleh few elites yang ada. Nah dianggap, dengan segala hormat, saya nggak ada masalah dengan Pete Hegseth. Kalau saya ketemu di Washington DC, I don't have a problem with you. Tapi saya harus mengatakan di sini, dari awal Hegseth ditunjuk, itu sudah ada kontroversi gitu. Beliau muda, pangkatnya major, dan saat itu beliau adalah tentara cadangan individual reserve di Washington DC National Guard, gitu. Sekarang dapat privilege. Nah, dapat privilege dan saat itu sempat ditentang karena menteri di Amerika itu harus dapat konfirmasi dari Kongres. Sempat ditentang. Awalnya Pak Ngabalin itu pertama itu menunjuk salah satu senator, tapi senator itu menolak. Nah, menolak itu kemungkinan karena tahu akan ada kebijakan-kebijakan kontroversial, begitu loh. Nah, jadi dengan mundurnya jenderal-jenderal ini, saya ambil sampel aja ya. Chaplin mundur. Chaplin itu berarti bicara moral. Ya Chaplin tahu ya Pak, maksudnya rohaniawan ya jenderalnya. Kepala staf, wakil kepala staf mundur, berarti bicara strategi. Ya, terus panglima transformation and doktrin kodiklatnya lah. Otaknya, joint force-nya itu mundur. Ya itu berarti strateginya udah nggak tepat, secara moral salah, dan juga tidak sesuai dengan pembangunan postur pertahanan Amerika yang artinya akhirnya Amerika sendiri akan menghadapi kesulitan kalau terjadi konflik di Cina. 500.000 pasukan dibutuhkan untuk menduduki itu. Dengan kata lain kita mengatakan saat ini AS betul-betul kewalahan menghadapi IRGC Pak ya? Kewalahan menghadapi elitnya sendiri, militernya. Tadi pertanyaan militernya. Kalau internalnya sudah kontroversi, kewalahan, apalagi? Iya, sebenarnya IRGC itu adalah produk dari society Iran. Society Iran yang kuat, apalagi tahun 79, Ayatollah Khomeini itu sudah mendoktrinkan rakyat Iran tentang teologi eskatologi Syiah Magdaviyat. Bahwa Imam Mahdi itu akan turun jika kezoliman selesai. Dan sumber kezoliman itu Amerika dan Israel. Jadi buat rezim 79, Israel itu harus punah, hilang dari peta. Amerika harus keluar dari regional security complex Timur Tengah. Nggak akan diterima sama mereka berdua. Sementara Israel melihatnya juga begitu. Jadi ini eksistensial. Nah, Presiden Obama bilang ada dua pilihan sekarang. Yang pertama, kita harus persisten diplomasi dengan cara yang susah dan terus melakukan perang intelijen atau perang sekaligus. Itu aja dari saya ya. Pak Nasir, boleh gunakan mic-nya, sorry Pak. Menarik nih. Saya juga belajar di Amerika Serikat, tapi saya belajar dengan Sam Huntington. Cek di sana. Dia menulis buku tentang militer yang pertama kali. The Man in the Horseback. Jadi pikiran saya sama Anda itu berbeda. Karena our school of thought itu berbeda. Di Amerika masih dihargai pemikir-pemikir seperti Sun Tzu. Waktu saya di sana dipelajari Sun Tzu. Yang dibilang kalau perang nggak bisa bumi hangus. Kita bisa menang, menguasai sebuah negara tanpa mengirim seorang pasukan pun. Kan gitu. Dan itu yang dipakai oleh Tiongkok sampai sekarang. Kenapa Tiongkok itu bisa maju sampai sekarang? Karena dia mempunyai suatu strategi yang luar biasa. Dia dianggap musuh nomor satu oleh Amerika Serikat. Dia biarkan Amerika menghabiskan pelurunya, rudalnya, Tomahawk-nya, semua pesawat-pesawatnya itu, sehingga Amerika sekarang ini dalam keadaan tidak mempunyai amunisi dan senjata perang yang luar biasa. Sedangkan pesawat stealth-nya itu not a stealth. It's benar-benar bisa dilihat, karena Iran bisa menjatuhkannya dengan alat sederhana. Dan sekarang kalau Amerika mau berperang dengan Tiongkok, saat ini juga Tiongkok menyerang Amerika, dalam beberapa minggu itu udah bertukuk lutut. Tidak ada lagi Amerika sebagai superpower. Superpowernya adalah China. Jadi lihatlah bagaimana China memakai teori-teori strategi sendiri untuk adik-adik mahasiswa ya. Ada namanya Sun Tzu yang bikin The Art of War gitu ya. Bacalah gitu kan. Sangat hebat gitu ya. Dan kemudian juga saya juga kurang sepakat kalau dibilang bahwa Amerika Serikat itu tujuan politik. Tidak, itu negara kapitalis.
Jadi is there a profit there to make gitu kan? Apakah ada keuntungan yang diambil? Trump itu melepaskan sebuah video yang waktu dia masih muda. Dia udah bilang, aku akan menyerang Iran, akan mengambil semua minyaknya. Apa yang dia lakukan sekarang itu persis. Begitu saya amati videonya itu. Jadi uang. Apa sih alasan Amerika Serikat itu menjatuhkan Perdana Menteri Mossadegh tahun 1953? CIA dikirim? Karena oil. Apa sekarang alasan sekarang? Kenapa itu penting Iran? Iran dengan menguasai Selat Hormuz ini menguasai 20% dari minyak dunia. Iran adalah yang dapat keuntungan karena sekarang dengan perang ini dia bebas menjual minyak dan harga minyak itu lebih tinggi-tingginya. Jadi kalau kita hitung, kenapa Iran itu bisa terus senjata habis-habisnya? Ya dia punya uang dari minyak yang luar biasa masuknya. Jadi dia bisa ambil senjata dari Korea Selatan, nuklirnya bisa dia pakai. Kemudian bisa dapat dari Pakistan, dari Turki, dari semua. Jadi orang bertanya, hey, di dalam perang ini kan banyak kita nggak ketahui kan, intel, tapi juga interest ekonomi. Banker main di dalam sini. Banker yang gede-gede, Rothschild. Jadinya kita perhatikan bahwa faktor ekonomi itu adalah yang driving di Amerika. Amerika berkembang sebagai negara karena dia ekonomi semata-mata dan politik itu adalah mendukung kepentingan ekonominya. Dan soal Lebanon, saya pernah di Lebanon juga Pak. Mohon maaf Pak, waktu itu saya dikirim oleh Tempo. Dan kita jangan lupa bahwa Israel ini sudah pernah menguasai Lebanon 18 tahun di south of the Lebanon. Sampai tahun 2000 baru dia keluar. Sekarang dia ke Lebanon maksudnya bukan lagi menjaga keamanan dia, tetapi akan kembali menguasai Lebanon Selatan seperti dia pernah kuasai. Dan lebih jauh lagi, apa bedanya sekarang dengan dulu? Di zaman perang-perang sebelum ini, masih ada moralitas di dalam peperangan, masih ada memakai konvensi Jenewa, macam-macam. Sekarang ini tidak ada lagi, lo saja. Trump mengatakan sesuatu yang tidak layak, tidak patut dikatakan oleh kepada negara. Orang Iran seperti binatang katanya, karena itu saya akan hancurkan. Itu kan gila adik-adik ya. Jadi moralitas ini udah berubah sama sekali di dalam perang ini. Apa yang Bung bilang, saya katakan bahwa ada perubahan besar di Amerika, karena Trump itu mengalami dua buah musuh sekaligus. Musuh pertama adalah para jenderalnya. You don't change a winning generals gitu kan. Anda tidak akan mengganti jenderal-jenderal Anda yang sedang memenangkan. Jenderal-jenderal ini pintar-pintar semua karena punya pengalaman perang Irak, perang Gulf gitu segala macam. Di mana-mana dan ini diganti. Ini menyebabkan Trump ini lemah. Yang kedua yang dia musuhi siapa? Wartawan, media. Semua media dimusuhi, sehingga media-media ya ada salah dia sedikit, dibesar-besarkan. Lalu siapa yang membesar-besarkan file Epstein? Itu yang mega skandal dari para elit Amerika Serikat yang kaya raya. Dan juga siapa yang tidak juga memperhatikan, apakah Anda memperhatikan bahwa siapa yang diuntungkan dengan perang ini? Setiap kali Trump bilang, saya akan menyerang jam segini, hari apa segala macam, bursa saham naik. Kemudian ketika dia mengatakan yang lain, bursa saham turun. Dan itu ada insider trading. Jadi dia memberi informasi kepada pemilik modal, oke, aku mau serang gini, kamu siap-siap. Nanti kamu beli perusahaan-perusahaan ini ya, perusahaan-perusahaan blue chipsnya yang ada di Wall Street. Itu dilakukan termasuk Menteri Pertahanan yang namanya Hafstad itu. Dan ini Menteri Pertahanan yang terburuk. Sebelumnya di zamannya Bush dulu ya, satu menjadi Cheney menjadi wakil presiden, dia Menteri Pertahanan. Yang satu lagi juga menjadi Menteri Pertahanan. Rating mereka sebagai Menteri Pertahanan itu di atas 50 sampai 60%. Yang sekarang ini Hafstad, ratingnya cuma minus 30%. Bayangin orang seperti ini menjadi pertahanan. Oke, Pak Nasir Tamara, mengeruk kekayaan, tujuan Trump, Anda dengan lantang menyebutkan itu, ingin menguasai sumber daya alam dari sebuah negara. Apakah saat ini Trump sudah menunjukkan karakteristik yang frustasi menghadapi Iran? Sesaat lagi dijawab. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Saya langsung ke Mbak Dina Sulaiman, ingin mengajung pertanyaan kepada Bang Ngabalin.
Ya, saya ingin mengkonfirmasi kepada Prof. Ngabalin tadi ada pernyataan yang saya tangkap bahwa ada kemungkinan Trump membumi hanguskan Teheran dan kemudian juga Pak Prof itu tadi mengutip ayat atau hadis soal negosiasi, pentingnya negosiasi. Padahal situasi seperti ini dan Iran juga sudah menyatakan tidak mau gencatan senjata, dia maunya penghentian perang secara menyeluruh dan ada jaminan bahwa tidak akan diserang lagi, dan artinya jaminan tidak akan diserang lagi berarti Amerika Serikat harus keluar dari kawasan. Nah, seperti apa itu skenarionya bahwa tuntutan Iran dipenuhi dan apa kaitannya tadi ketika Prof tadi menyebut bahwa ada kemungkinan Trump membumi hanguskan Teheran itu? Silakan Prof. Ngabalin. Oke. Di permukaan dalam global politik kita tahu bahwa NATO tidak mendengar apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Trump dalam hal ini. Tapi jangan lupa saya harus mengatakan bahwa Amerika sebagai state itu adalah dua hal yang berbeda dengan seorang Trump. Trump bisa berganti dengan Trump yang lain. Tapi Amerika sebagai state adalah sejarah panjang yang tidak akan mungkin bisa terpisahkan dengan NATO, dengan negara-negara kerjasama mereka itu. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan bahwa nubuat dalam Al-Quran Al-Anfal ayat 61 itu menjelaskan bahwa sekiranya kalau mereka ingin untuk berunding dan berdamai, maka terima, welcome. Bicaralah dengan mereka. Kalau kamu merasa takut bahwa mereka akan menipu dan ditipu dan menipu lagi, di 62 dia bilang, kan engkau percaya kepada Tuhan, engkau percaya kepada Allah. Aku yang mengangkat manusia, aku yang memberikan kekuatanmu, aku yang memberikan kekuatan Islam orang-orang mukmin di sampingmu. Makanya kenapa saya bicara tentang Raja Abdullah, saya bicara tentang Oman, saya bicara tentang Qatar, saya tadi bicara tentang yang lain-lain. Kenapa ini dengan satu semangat ideologi yang dibangun sebagai negara Islam Iran, kenapa ini tidak dipakai? Nubuatnya ada, sebagai Parsi dalam catatan sejarah, ada itu. Jadi kalau ini menjadi bagian yang tidak terpikirkan, saya khawatir. Ini sifatnya kekhawatiran Bang Ngabalin, Bang. Saya merasa secara khawatir. subjektif pribadi, Bang, ya. Saya khawatir dari kajian saya dan saya khawatir dari kajian ilmu geopolitik, komunikasi politik maupun international relation yang kami pelajari. Karena kalau kesempatan ini tidak digunakan sebaik mungkin, karena dia akan menentukan isyhadu bi anna muslim. Itu Teherannya berdiri di situ. Teherannya berdiri di situ. Kenapa? Karena dia berbicara tentang Ayatullah Sayyid Khamenei. Kalau Anda percaya bahwa dia adalah syahid, maka tidak boleh ada dendam di sana. Momentumnya harus berkumpul. Itu satu ya Mbak Dina. Yang kedua. Karena seluruh pergerakan orientasi teman-teman di Teheran itu, kemarin 2 bulan lalu saya habis ketemu dengan mereka di Sochi di Rusia. Kami juga bicara tentang masalah Teheran. Karena seluruh orientasi itu bersumber dari li'ila kalimatillah. Bahkan sampai mereka mengembangkan satu semangat ini sebagai sebuah perang salib. Saya bilang tidak. Tidak akan mungkin Anda menang kemudian membuatkan kemenangan itu di hadapan Allah. Kalau Anda kalah juga Anda tidak menjadi hina di hadapan Allah. Karena tidak ada sejarah orang perang itu menang dan kalah. Yang hancur adalah kedua belah pihak. Dan itulah yang merugikan. Yang rusak adalah manusia. Kalau dia terus menutup itu Selat Hormuz, itu Tuhan jadikan untuk kebutuhan manusia di dunia, untuk kepentingan semua orang. Itu sebabnya dalam sistem dan hukum perang tidak berlaku itu hukum normal. Yang ada adalah militer dan kekuatan senjatanya. Ini yang menurut saya harus diperhatikan benar oleh teman-teman di Teheran. Saya tidak tahu kalau dialog kita ini bisa didengar duta besar, tolong sampaikan pesan-pesan hebat dari kami-kami ini. Tapi Bapak Ibu melihat apakah Hormuz memang sudah jadi harga mati Iran, nggak akan dilepas, tidak akan bisa ditawar oleh AS, Israel? Mbak Dina? Ya, kalau dari pernyataan Menlu Abbas Araghchi kan kami tidak menutup Selat Hormuz. Cuma yang boleh lewat adalah kapal-kapal yang tidak memusuhi kami, yang tidak membantu Amerika Serikat dan Israel untuk mengagresi kami. Artinya ini sebenarnya strategi Iran ya untuk tetap menjaga persahabatan dengan negara-negara yang mau bersahabat gitu kan. Dan sebenarnya yang tadi saya ingin konfirmasi itu apakah ini artinya
Prof menyarankan kepada Iran untuk deeskalasi ketika Dia harus berunding. Wasawirhum fil amri. Wasawir fil amri. Yes, Ayatullah Khamenei sebelum meninggal dia bilang, buka semua dia punya. Ayatullah Khamenei sebelum meninggal dunia, sebelum dibom oleh Zionis, itu dia bilang, yang kita lakukan ini adalah li'ila kalimatillah, mempertahankan harga diri kita, mempertahankan bangsa kita, mempertahankan ad-din, agama kita. Kalau itu yang terjadi, Andro, Bang Natsir, kalau itu yang terjadi, maka momentum paling tepat menurut saya hari ini adalah Iran dan Tehran menggunakan waktu untuk wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah, masuk di Al-Anfal ayat 2. Itu dia. Ya, tapi dengan segala hormat nih Prof, situasinya kan sedang perang ya. Dan saya pikir Iran justru sedang di atas angin. Dan yang dihadapi adalah Trump yang nggak bisa dipercaya. Sudah berkali-kali mengkhianati perjanjian. Apakah Iran masih tetap bisa disuruh atau diminta untuk mau percaya pada Trump? Saya pikir itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Iran akan bertahan untuk tidak mau gencatan senjata. Dalam sejarah Parsi, dia beberapa kali menentukan berdiam diri dan kemudian mendeklarkan kepada seluruh kekaisaran yang ada di sana bahwa ini waktu kita. Dan disitulah dia mengukir sejarah. Kenapa orang cerita tentang Tehran dan Iran hari ini dalam catatan sejarah panjang Persia? Karena kehebatan mereka. Karena mereka punya legowo. Dia menggunakan istilah orang Jawa dengan menang tanpa ngasorake, menang dengan tanpa bertepuk dada, membunuh Pak. Amerika membunuh, Israel membunuh, Tehran membunuh. Siapa yang bilang tidak membunuh? Yang mati itu orang tua, yang mati itu ibu-ibu, bapak-bapak. Seluruh negara itu dia boleh punya paham Zionis. Tapi manusia di sana adalah orang-orang yang percaya tentang Tuhan. Yang itu mati tanpa pernah ada nilai. Itu yang sekarang kita pikirkan. Bagaimana bisa mengambil langkah-langkah tepat untuk segera meredam peristiwa besar ini. Pak Mukhtar dulu, saya bawa ke Pak Mukhtar mengomentari statement dari Bang Ngabalin. Baik. Semua punya agenda masing-masing Bang ya, AS, Baik. Iran. Kalau kita berbicara tentang perang, tentu saja berbicara tentang tentaranya. Kalau saya boleh berpendapat tentang perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika dan Israel, ini ada 3 pihak, yang satu pihak punya ego tinggi, tetapi menurut saya pengecut. Siapa itu? Amerika tentu saja. Disebutkan. Ya, yang satu pihak punya ego tinggi dan memang dia sudah berpengalaman dalam berperang, Iran dalam hal ini. Yang satu pihak adalah keponakan yang manja, yaitu Israel. Ya. Nah, kenapa demikian? Trump berulang kali mengancam akan memerangi Iran sampai habis total, katakanlah begitu. Tetapi pada kenyataannya Trump minta bantuan ke negara sekutunya. Bukankah itu pengecut? Sementara perang yang terjadi di Iran sekarang itu karena Trump memanjakan Israel sebagai keponakannya. Trump ini kan paman dia, pamannya Israel, paman Sam kan? Betul ini. Ya. Jadi Israel sebagai keponakan dimanjain oleh pamannya untuk apapun yang lu mau gue ikutin. Dan sekarang ngelunjak gitu ya Pak? Nah sekarang ngelunjak kan gitu. Akhirnya si Israel ini, si keponakan ini kemana-mana dia melakukan melebarkan gitu ya, melebarkan keinginannya pun termasuk ke Libanon. Sehingga akhirnya dengan adanya seperti itu, 3 putra terbaik bangsa Indonesia ini gugur. Hanya gara-gara ponakan yang manja dan dimanjakan oleh pamannya. Kalau Iran, kalau saya nilai Iran bicara Anda mau perang berapa lama pun kita hadapi kok. Kata Iran, saya udah ribuan tahun melakukan peperangan. Anda baru ratusan tahun mungkin baru peperangan. Jadi artinya orang yang baru peperangan ratusan tahun, jangan coba-coba bertingkah pongah di hadapan orang-orang yang memang sudah ribuan tahun melakukan peperangan. Anda melihat Iran punya daya tahan itu ya Pak Mukhtar? Betul. Siapa sangka Iran bahkan mau sunyiin, siapa sangka Iran akan betul-betul melawan terhadap Amerika. Dan Amerika tidak mampu untuk menghancurkan Iran seperti yang Amerika lakukan terhadap Irak. Terhadap kepemimpinan Saddam Hussein juga.
Kan Iran tidak bisa itu diperlakukan oleh Amerika seperti itu. Oke, Bang Stanis, kita elaborasi dengan Bang Stanis. Pertanyaan Bang Stanis boleh ke Pak Muhtar atau ke Mas Wibawa? Ya, ke Pak Nasir. Pak Nasir Pak, Tamal, silakan. kita tahu bahwa Iran itu bukan bangsa yang mudah sekali ditaklukkan. Dia punya ideologi, dia punya milisi, dan kita juga tahu sebenarnya Amerika yang benar-benar menang perang di mana sih? Tapi kalau Iran sudah jelas pasti sudah menang perang melawan Irak. Nah, dengan situasi seperti ini, ketika nanti ternyata benar-benar apa yang dilakukan oleh Amerika itu terjadi, misal dengan invasi darat, atau dia dengan menyerang Selat Hormuz, kira-kira Bapak yang sudah pengalaman di sana, kira-kira apa yang akan terjadi jika nanti benar-benar Amerika melakukan itu, Pak? Itu yang menjadi kekhawatiran kita, karena kita disclaimer dulu, kita tidak membela Iran, tidak membela Amerika, tapi di sini kita membela kemanusiaan, kita membela perdamaian dunia, itu standing point kita. 2.500 tahun yang lalu, orang Yahudi itu mau dibantai oleh musuh-musuhnya. Adalah orang-orang Farsi yang melamatkan mereka. Darius Agung namanya. Jadi itu orang Israel pun di dalam agamanya, beberapa mantan Perdana Menteri mengingatkan Netanyahu bahwa kita ini pernah dibela oleh Iran. Jadi saya ingin katakan di sini, kita jangan mengeneralisir negara, bangsa, dan pemerintah pada waktu itu. Pada waktu perjanjian Oslo, Perdana Menterinya Yitzhak Rabin, Menteri Luar Negerinya Shimon Peres. Mereka berdamai dengan Palestina. Tetapi waktu itu ada anak muda namanya Netanyahu yang lahir di Amerika Serikat yang menentang Yitzhak Rabin dan juga Shimon Peres. Dia bilang tidak boleh konsesi. Dan dia memakai ayat-ayat agama ke dalamnya gitu. Itu yang dilakukan oleh Trump dan Hafez. Dan ini berbahaya buat adik-adik. Karena begitu Anda menggunakan agama bahwa orang Amerika itu orang Kristen, menyebut namanya sebagai dipengaruhi oleh budaya Judeo-Christian, artinya Yahudi dan Kristen, dan akan melakukan sebuah perang suci seperti di zaman perang salib dulu untuk membunuhi kaum muslim. Ini yang dilakukan oleh Trump dan Hafez dan yang lain-lain. Ini sangat berbahaya. Kita memasuki suatu kejadian yang nggak pernah kita bayangkan akan terjadi sesudah Perang Dunia Kedua. Pada waktu sebelum Perang Dunia Kedua, itu jelas orang Jerman mengatakan orang Yahudi itu buruk, kan gitu kan, sehingga harus dibasmi. Padahal dua-duanya itu adalah lahir dari negeri agama-agama Nabi Ibrahim, gitu kan, Abraham gitu. Jadi di sini ada sesuatu yang kita harus lihat lagi. Kita mau damai. Sekarang Iran nih jawab Anda nih tadi ya. Di mana apa yang dikatakan oleh Iran? Iran itu sudah membela orang Yahudi nggak akan berbuat jahat. Sekarang kalau kita ke Iran, perwakilan setiap agama pun ada di situ. Orang Yahudi pun ada gitu. Semacam MPR kita dulu kan, perwakilan golongan, ada. Dan kenapa sekarang Iran mempunyai kekuatan? Pertama, kekuatan moral. Pikirkan Ayatollah Khomeini. Waktu dia memimpin perang, dia memimpin revolusi waktu beliau sebagai seorang pengungsi di sebuah kampung kecil Nov Chateau, 30 km dari Paris. Yang dia miliki apa? Pesan moral. Dia bilang Iran di bawah Syairan ini tidak memperhatikan kaum duafa. Iran tidak memperhatikan budaya sekarang. Karena yang dibanggakan oleh Syairan waktu itu adalah bahwa dia keturunan Raja Darius gitu kan. Raja-raja pra-Islam. Yang Islam dianggapnya itu baru 14 abad, nggak penting kata Syairan. Ini kan intinya kan, penghinaan terhadap agama, terhadap para ulama. Jadi apa yang dimiliki oleh Ayatollah Khomeini? Suatu saat dia bilang, saya akan pulang ke Teheran untuk memimpin revolusi kalau orang-orangnya Syairan ini yang adalah bonekanya Amerika Serikat, CIA itu menjadi pusat dari kegiatan spionase seluruh Asia di Teheran ya. Di Teheran.
Dia bilang, lalu dia mengundang para intelektual dan wartawan untuk ikut menyaksikan kepulangannya. Saya diajak, saya pulang, duduk beberapa kursi di belakangnya Ayatollah Khomeini di sebuah pesawat Air France. Ketika tiba, dia tidak menggunakan senjata, dia tidak memusuhi polisi, dia tidak memusuhi tentara. Tetapi dia mengatakan, lebih baik Anda mundur, marilah kita membangun kembali, marilah kita membuat sebuah republik Islam Iran. Karena kerajaan itu udah gak cocok. Pribadi kan gitu kan. 10 hari kemudian, tentara, polisi, semua yang memegang senjata, dinas rahasia, menyerahkan senjata mereka kepada Pasdaran. Pasdaran itu adalah pasukan yang dibikin oleh Khomeini yang disebut Garda Revolusi itu. Karena Khomeini sudah, meskipun dia bukan seorang panglima perang waktu itu, dia sudah membayangkan, dia sudah belajar dari revolusi Prancis, di banyak revolusi bahwa untuk menjaga republik ini diperlukan sebuah tentara, di samping tentara reguler yang sudah ada. Ini tentara yang membela agama. Dan ini menjadi kekuatannya. Jadi dengan seruan moralnya, ini kita ada seorang ulama di sini kan, Ayatollah Khomeini itu sangat sabar, nggak pernah berapi-api ngomongnya. Kemudian juga seorang yang filsuf, seorang penyair, kita bisa baca sajak-sajaknya, saya pernah membacakannya. Kita bisa membaca pikiran-pikiran filsafatnya. Dan ini adalah sesuatu kekuatan. Jadi dengan kata-katanya, dengan merajaran moralnya, dia bisa menjungkir balikan sebuah negara. Saya akan menambahkan beberapa kekuatan lagi. Yang kedua, dia membuat sebuah ekonomi yang bertumpu pada memajukan kaum duafa, orang miskin. UMKM-nya malah yang paling M-nya, mikronya itu diangkat semua. Sehingga ketika Gus Dur, kita punya presiden 10 tahun setelah revolusi Iran datang, dia kaget. Ternyata ekonomi di sana itu sangat adil. Tapi dia bilang juga, ulama-ulama di Iran ini hebat. Mereka bukan hanya mengajarkan mengaji, syariah, tapi mereka bisa bikin senjata, mereka bisa bikin mobil, mereka bisa bikin peralatan elektronik, segala macam itu di mana-mana. Waktu saya ke sana lagi, kembali lagi, kemudian dengan Pak Abdul Latif, Menteri Tenaga Kerja waktu itu, saya diajak dengan wartawan Kompas juga, kita melihat 20 tahun sesudah itu juga ternyata kemakmuran terhadap kelas bawah ini yang dulunya itu adalah dikuasai oleh orang-orang kaya yang di belakangnya itu ada minyak gitu ya, petro money gitu kan, petrodolar kayak gitu, berubah. Yang ketiga apa? Pendidikan. Pendidikan itu diutamakan sehingga ketika orang-orang Israel membunuh ahli nuklir, loh kok ada ahli nuklir lain? Karena dididik setempat. Pendidikan itu sangat penting. Itu yang membuat Iran resilient sehingga Tiga tidak resilient lagi ya. Keempat, ya, ada yang keempat juga. Bahwa dia membangun negara-negara yang penduduknya Syiah itu sebagai sahabat. Irak yang 60% penduduknya Syiah ya, dirangkul. Lebanon yang juga 60% penduduknya itu dirangkul. Kemudian Yaman, kemudian juga Suriah. Dan orang-orang Syiah di India juga banyak. Dan dia menjadi sebuah pemimpin dari kelompok Islam yang selama ini banyak tidak dianggap, diremehkan, dicela, bahkan di tanah air pun seringkali kaum minoritas kita, Ahmadiyah atau Syiah itu masih suka diganggu kan. Itu puluhan tahun perjalanan Iran sehingga membuat sampai sekarang begitu tangguh. Sehingga tangguh, itu dia. Saya boleh ke Bang Abalin, Pak Wibowo juga ikut bisa menjawab ini. Amerika Serikat dan Israel agenda besarnya apa di balik perang 2-3 bulan ini yang terjadi, Bang Abalin? Tidak ada lain, yang dilakukan itu adalah kepentingan kapitalisme. Amerika Serikat? Yes. Kalau Iran? Kalau Iran dalam posisi hari ini, tentu saja bahwa kita tahu Iran memiliki seluruh potensi alam yang luar biasa. Karena itu dia sudah mempelajari, jauh-jauh hari dia telah mempelajari tentang sistem demokrasi, sistem politik dunia, bahwa
tidak akan mungkin orang bisa berjaya kalau dia berada di bawah subkoordinat dari negara superpower. Itu ditulis di banyak buku, ditulis dalam banyak buku. Dengan begitu maka saya ingin mengatakan bahwa apa yang tadi disebutkan oleh abangku Profesor Nasir Tamara bahwa kenapa Iran hebat hari ini? Iya, sebetulnya catatan sejarah itu adalah cerita-cerita lama menjadi pelajaran kalau menurut Al-Quran ya. Dia menjadi cerita pelajaran akan datang bagi generasi baru. Tetapi yang paling terpenting yang harus disadari bahwa dia mendapatkan tekanan yang sungguh sangat luar biasa. Setiap orang yang mendapatkan tekanan itu paling tidak ada 3 variabel penting. Dia memiliki kemampuan kreativitas untuk bangkit. Bayangkan $1 itu bisa 1 juta rupiah loh, uang Indonesia di Teheran itu. Kita kalau datang tukar uang di sana itu kita kaget-kaget, saya kaget-kaget itu pegang uang real tuh Iran itu. Banyak sekali, padahal begitu hampir tidak ada nilainya. Tapi itu semua tidak penting bagi Iran. Tapi yang dia bangun itu adalah sistem perekonomiannya sendiri dengan independen. Dan jangan lupa, ini yang lebih terpenting. Ini yang lebih terpenting. Sebagai bekas anggota Komisi 1 dan Ketua Bidang Pokja Pertahanan DPR RI, kami tahu bahwa minyak mentah boleh dia kirim. Tapi yang dia pesankan itu adalah kirimkan bahan-bahan baku agar tadi dia bisa buat mobil, bisa buat senjata, dia bisa buat segala macam. Yang kedua, Rusia kita kirim barang mentah. Tapi jangan lupa kirim bahan makanan bagi saya punya rakyat agar mereka bisa hidup. Guru-guru bisa makan kuat dan mendidik sekolah, bangunan-bangunan dan segala macam. Tapi Andro yang saya mau kasih tahu sama Anda pada malam hari ini dan abang semua. Hari ini tadi saya lihat di Reuters itu mungkin lebih dari 43% abangku. Dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun kembali itu heritage yang sudah rata dengan tanah. Itu yang selalu miris di dalam hati kita. Bangunan-bangunan, berapa banyak, ribuan orang sudah mati terkapar. Sampai kapan kita harus menunggu itu? Baik itu yang ada di Teheran, di Tel Aviv, di Haifa dan macam-macam. Kalau Amerika kan jauh, Bang. Dia punya pangkalan-pangkalan militer ada di sekitar situ, Semenanjung. Tapi kan cuma di situ saja. Dia bisa berstatement terus dari sana, Pak. Tapi yang di sini berkelahi terus. Karena itulah saya harus ingin mengatakan bahwa harus ada cara yang kita lakukan, Mas Wibawa. Harus ada cara yang harus kita buat. Kita tulis, kita buat pointersnya. Kita kasih tahu kepada duta besar, kita kasih tahu kepada Bapak Presiden, kita kasih tahu kepada semua jaringan-jaringan international organization. Please, ini ada poin-poin yang harus segera diperhatikan. Tapi apakah poin-poin ini akan mencapai deadlock? Sesaat lagi dijawab, kita harus jedahnya di Catatan Demokrasi pemirsa. Langsung kita libatkan mahasiswa ingin bertanya langsung kepada narasumber, silakan Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmatullah Muhammad Alamin Nasution. Saya dari Universitas Trisakti. Saya ingin bertanya sama Pak Wibawanto. Kan kita melihat dari konflik Iran ini banyak negara yang dirugikan. Salah satunya Indonesia yang dimana harga minyak terus melonjak dan Indonesia mendapat tekanan dari APBN. Serta kita lihat tiket pesawat pun dibatasi pemerintah, hanya naik sekitar 13%. Langkah apa yang bisa diambil Indonesia? Apakah Indonesia harus membantu mendamaikan atau seperti apa, Pak? Pak Ibawan. Saya izin bukan mengkoreksi Profesor ya, saya menambahi dan menanggapi juga yang Pak Abalin sampaikan. Jadi kalau kita ngelihat dari systemic level ya, 500 tahun terakhir itu terdapat 16 persaingan antara rising power dan ruling power. Ya, itu dari Ottoman Empire sampai sekarang. Ya, silahkan dihitung aja. Siapa aja itu? Mongol segala macam, British Empire, Spanish Empire. 75%, 12 ya dari 16 itu berakhir perang terbuka. Hanya 4 yang tidak perang terbuka, termasuk perang dingin. Itu poin. Berarti ada chance 75%. Sekarang ruling power Amerika bersama dengan Eropa, katakan begitu ya. Tadi Pak Ngablin bicara mengenai Amerika, siapa presiden, tetap Amerika. Melawan rising power. China, align dengan Rusia, dan juga bersama dengan Iran. Dan Iran itu unik, Pak, ya. Tapi sebelum saya ke sana saya mau ini dulu ya. Nah, tahun 79 sampai tahun 2026 ya. Amerika itu pengen ada rejim di Iran yang bisa memenuhi persyaratan satu, mendapatkan legitimasi rakyat Iran. Yang kedua,
bisa hidup berdampingan dengan semua Arab Sunni State di situ, dengan Israel, dan dengan semua P5 yang di PBB, termasuk Amerika dan Soviet. Tapi itu tidak tercapai. Nah itu yang saya mau koreksi Prof tadi, mohon maaf. Bahwa di Amerika, saya di National War College, itu disuruh belajar yang namanya Clausewitz, langsung belajar Sun Tzu. Sun Tzu itu dijabarkan oleh Barat, namanya Liddell Hart. Jadi semua teori Barat, Jomini, Van Molke, semuanya dipelajari. Sun Tzu itu Liddell Hart, atau dikenal dalam operasi militer Amerika Special Operation Low Intensity Conflict. Jadi perangnya selama 47 tahun itu adalah perang Sun Tzu. Tidak usah melakukan high intensity conflict. Yang tadi saya bilangkan SOC NO itu high intensity conflict. Jadi sekarang orang-orang Amerika, ya khususnya yang mengerti national security, mereka percaya semua sama dengan Trump tujuannya mau ada rejim berubah karena kepentingan ekonomik, pasti dong. Pasti, Mossadegh juga jatuh kan, dijatuhkan dari dalam dengan intelijen main CIA, MI6, tapi kan sah dan lain-lain ikut waktu itu, nggak mungkin gitu loh. Semua tujuannya ekonomi gitu. Nah itu poinnya, saya mau tekankan itu. Nah yang berbeda sekarang Pak Ngabalin sama Prof adalah caranya Trump, kenapa digebuk begini gitu aja. Kenapa nggak dengan cara Sun Tzu aja, tahan-tahan begitu kan begitu ya. Tidak mempan mungkin Pak. Nah ya itu caranya, itu yang harus perhitungannya, harus tepat. Nah makanya itu yang tadi Pak Ngabalin bilang, bahwa korbannya manusia semuanya gitu loh. Kita harus fair melihat Indonesia kalau mau menjadi penengah harus ngerti simpati sama semua pihak. Dan harus paham sejarahnya. Saya mau menambahkan yang mengenai Iran, ini unik keras mereka. Contoh, mungkin ada yang Pak Ngabalin silakan tambahkan. Tahun 1500 mereka tuh berubah menjadi Syiah. Ada yang tahu ceritanya enggak? Nah, Safavid Empire waktu itu Ismail I, tadinya dia Sunni, tapi dia mengkonvert dirinya sendiri dan orang Iran, Prof, betul kan? Supaya jadi Syiah. Kenapa? Supaya tidak sama dengan Ottoman Empire yang Sunni dan tidak bisa diambil wilayahnya. Jadi mereka udah kuat dari awal, gitu loh. Nah, sementara Ottoman Empire yang sudah menguasai Afrika Utara, Middle East dan juga Balkan, nggak pernah bisa tuh 5 juta kilometer persegi daerah Ottoman Empire nambah ke Persia tuh nggak pernah bisa. Nah, itulah yang membuat mereka unik sampai sekarang. Sekaligus menyambung pertanyaan dari mahasiswa tadi, Pak Wibawa. Kita ngerti nggak kalau mau jadi penengah sejarah ini? Nah itu poinnya. Benar nggak Prof? Betul. Jadi itu caranya, kalau kita nggak ngerti ya jangan jadi penengah, begitu loh. Nah tadi saya mau mendapatkan hebat yang Prof saya sampaikan, yang Prof Ngabalin juga sampaikan, Prof Nasir, itu dinubuatkan gitu. Tepatnya Darius the Great, Darius ya, itu memerintahkan ada pembangunan Bait Allah lagi di Yerusalem. Akhirnya dilaksanakan oleh keturunan namanya Cyrus the Great yang lahir 600 sebelum Masehi, meninggal 530 Masehi, tetapi oleh kitab Yesaya 45, kitab Tauratnya Yahudi, dinubuatkan akan lahir. Jadi mereka sangat menghormati Cyrus the Great. Begitu. Dan dalam Ezekiel 38:39, suatu saat di akhir zaman akan ada serangan dari utara yang diduga itu Gog Magog adalah Rusia, melibatkan Persia dan Turki. Tetapi lucunya Pak Ngabalin di situ, Dedan dan Tarsis itu tidak terlibat, malah ikut bersama Israel. Jadi Sunni ini malah kelihatannya akan siding ke Israel. Karena kalau kalian lihat, tahu sejarah nggak? Anaknya Nuh namanya salah satunya Sem. Sem ini punya anak 5. Anak tertua namanya Elam. Elam itu keturunannya jadi Persia. Sedangkan anak ketiga Artafasad itu keturunannya Ibrahim. Ibrahim baru ada Ismail Ishak. Jadi aunya tinggi ini. Nah gitu, jadi harus lihat. Pernah superpower, pernah segala macam. Nah jadi yang diharapkan oleh Barat sekarang sama Israel adalah ada pemimpin Persia, terserahlah mau Syiah, tapi paling tidak ada karakter-karakter seperti Cyrus the Great yang bisa coexistent living dengan everybody. Nah itu yang Amerika sekarang, Washington berbeda pendapat. Kenapa sih nggak pakai cara Sun Tzu, nggak pakai cara Liddell Hart? Sedangkan Ottoman Empire dulu runtuh karena Lawrence of Arabia terlibat itu, dia pakai prinsip eating soup with the knife, lama, dirontokkan dari dalam. 1920 Ottoman Empire runtuh bersamaan dengan juga Qajar dinasti di Iran runtuh, Prof. Diambil oleh Reza Shah. Reza Shah juga di backup Inggris. Jadi dua-duanya Inggris yang main ini. Jadi kalau Indonesia ingin masuk harus lihat sejarah panjangnya seperti teologi, apa. historis, simpatinya sama, mengerti bahwa ini masalah geopolitik, bukan masalah agama. Harus mengerti akar teologinya. Banyak ngobrol sama Pak Ngabalin dan sama Prof. Ya. Itu menjawab Dan pertanyaan kita mahasiswa harus, tadi ya, Pak Indonesia Wibawa itu ya? bukan cuma netral. Indonesia sekarang harus menjadi negara yang dipercaya dan harus bisa increasing, menambah maneuvering space-nya. Jadi apapun yang presiden lakukan sekarang, mau bergabung dengan BOP, tidak bergabung dengan BOP, prinsipnya adalah satu, menambah agency, kemampuan kita bertindak sebagai negara bebas untuk mengambil sikap di tengah dunia ini, karena posisi luar negeri Indonesia itu
bukan mau merevisi dunia, kita middle power. Ancaman yang buat kita yang paling utama kalau ada apa-apa di Indo-Pasifik. Ya, yang ketiga, orientasi kita itu bukan balancing atau orientasi kita bukan bandwagon ngikut yang paling besar, kita hedger. Hedger itu harus bisa dipercaya sama semua, bukan dianggap sebagai kutu loncat. Harus hati-hati gitu loh. Dan harus konsisten dalam berkomunikasi dan di dalam prinsip-prinsip diplomasi. Sangat sensitif dan beresiko, sesaat lagi dijawab hanya di catatan demokrasi. Pemirsa, kami segera kembali. Terima kasih kepada BAS yang terus mendukung catatan demokrasi, tetapi di balik agenda perang besar AS Iran-Israel ini, pasti keduanya punya kepentingan yang harus dilindungi masing-masing. Mungkinkah Iran yang tadi Mbak Dina katakan saat ini sudah begitu dihianati, fasenya bukan lagi perundingan, tapi yakni balas dendam. Ini sekaligus conclusion dari masing-masing narasumber, Mbak Dina. Baik, pertama yang ingin saya tambahkan adalah bahwa Iran sebenarnya sedang melaksanakan haknya, pasal 51 Piagam PBB, ketika dia diserang, dia berhak untuk membalas. Dan yang kedua saya ingin menambahkan lagi konteks, kenapa sih kok Iran diserang sebenarnya sejak awal. Trump di pidato tanggal 28 Februari itu sebenarnya sudah menyebutkan kenapa Iran itu membantu milisi-milisi di kawasan yang berperang melawan Israel sebenarnya. Jadi buat Amerika Serikat dan Israel, Iran adalah ancaman buat Israel. Nah sebenarnya ini yang membuat selama ini Amerika Serikat dan Israel betul-betul ingin melakukan penggulingan rezim di Iran. Dan perlawanan Iran itu yang juga tercantum di Undang-Undang Dasarnya adalah membantu orang-orang tertindas di muka bumi. Dan Palestina adalah orang yang tertindas karena sedang dijajah. Saya berharap perang ini memang betul banyak yang terkorbankan, tapi harapannya adalah ketika Amerika Serikat keluar dari kawasan, bangsa Palestina punya kekuatan untuk melawan Israel yang sudah tidak ada lagi pembelanya dan Palestina bisa merdeka. Bang Stanis. Kita tidak sepakat dengan perang, karena perang hanya akan menghasilkan bencana kemanusiaan. Jadi apapun yang dilakukan, saya sangat setuju dengan Prof. Ngabalin bahwa perundingan harus dilakukan. Seandainya Iran mau mendengarkan Prof. Ngabalin, lalu Amerika mau mendengarkan Pak Nasir, saya kira ini bisa selesai. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita tidak sepakat dengan perang, kita harus mendukung kemanusiaan dan kita mendukung perdamaian dunia. Oke, Pak Mukhtar, pasukan kita juga terdampak serangan Zionis Israel. Pesan Anda, Bapak? Baik, terlepas daripada imbas perang antara Iran dengan Amerika dan di dalamnya ada Israel, tetap saya menyoroti bahwa apapun yang terjadi dengan penyerangan terhadap markas Indonesia yang ada di Libanon, itu adalah serangan yang terarah dan memang ditargetkan. Tidak ada alasan yang bisa disampaikan oleh Israel bahwa mereka sebetulnya menyerang Hizbullah. Karena perlu saya sampaikan, Bang Andro, Indonesia memang ada 3 wilayah yang dibina selama kita di sana. Itu namanya saya ulangi, namanya Kabrika, Tulin, dan Asawane. 3 wilayah ini memang merupakan konsentrasi daripada kekuatan Hizbullah. Tetapi kalau kita lihat di peta secara geografis, itu 3 wilayah itu cukup jauh jaraknya dengan markas Indonesia yang ada di Asid Al-Qusair. Jadi kalau mereka beralasan bahwa kami bukan menyerang Indonesia, kami menyerang Hizbullah, salah besar, bohong besar. 3 wilayah itu jauh, 1 jam perjalanan darat kurang lebih. Dengan demikian, pemerintah kita betul-betul harus menekan PBB untuk meminta pertanggungjawaban terhadap tindakan Israel yang menggugurkan atau membuat gugur 3 putra Indonesia terbaik. Konkretnya seperti apa, Pak Mukhtar? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menlu kita, ya, Pak Sugiono. Jadi secara otomatis menarik pasukan PBB dari Libanon saat ini memang hal yang tidak mungkin. Dan tidak bijak juga, karena kita mengirim pasukan ke PBB itu berdasarkan perjanjian dan kesepakatan dengan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kalaupun Indonesia mau menarik pasukannya, kita kasih tenggang waktu kepada PBB. Apakah dalam tenggang waktu itu PBB berani menjamin keamanan kontingen dari Indonesia atau tidak? Kalau memang PBB tidak bisa menekan pihak-pihak yang bertikai sehingga keamanan ini tetap mengancam Indonesia, mau tidak mau pasukan kita harus ditarik. Dan evaluasi ke depannya, apakah masih perlu Indonesia mengirim pasukannya
atau dengan misi-misi yang lain yang bisa atau yang ada hubungannya dengan misi-misi PBB di dunia. Satu pesan saya Bang Andro kalau boleh. Singkat untuk saja, Pak Presiden ya. Di satu sisi saya akui Pak Presiden sangat hebat dalam memimpin pasukan sekian tahun yang lalu pada saat saya berdinas. Tapi urusan Iran, Palestina, bahkan Libanon sekarang, dan koalisi imperialis Israel dan Amerika, bicara yang lantang Jenderal. Teriakan kepada dunia, biar seluruh mata dunia terbelalak, biar seluruh kuping dunia terbuka bahwa Indonesia sangat anti dengan penjajahan, apapun bentuknya. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sekitar 9 jam lagi batas waktu, apakah mencapai kesepakatan, ada perundingan atau sebaliknya, deadlock dan perang besar-besaran akan terjadi. Saya Andrew Bina Merkuri, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh